Oke, selamat datang teman-teman semuanya di channel saya yang membahas tentang tutorial secara khusus. Ya, ini adalah salah satu grup channel dari MS Review teman-teman yang secara khusus membahas tentang tutorial-tutorial yang saya udah buat untuk keseharian di video-video saya teman-teman. Nah, kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing ke teman-teman bahwa saya udah bikin video sekaligus dengan judulnya. Ini video yang lagi viral ya teman-teman. Kira-kira videonya adalah seperti ini. Nah, tentang bagaimana cara membuatnya saya udah bikin juga di channel saya di sini ya. Di video pertama ini sudah saya bikinkan tutorial animasi color grading seperti Instagram Reels seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya itu mau ngebahas tentang cara membuat thumbnail ya. Ini thumbnail yang saya pakai untuk video saya yang ini yang paling depan ini ya. Yang paling depan ini videonya adalah thumbnailnya seperti ini. Nah, bagaimana cara saya membuat thumbnail bisa seperti ini? Hanya dengan satu aplikasi yang saya pakai untuk testing membuat video ini ya. Testing yang video tadi, saya ngetes menggunakan Adobe Premiere Pro, hanya mengetes kemampuan skill saya editing, baik itu editing videonya yang tadi udah saya bikin ini ya teman-teman, maupun bagaimana cara saya memfinishing membuat thumbnailnya seperti ini. Jadi ini adalah tentang cara membuat thumbnail di Adobe. Ini sifatnya tes aja karena saya menggunakan selain Adobe untuk testing, saya juga menggunakan aplikasi yang lain ya teman-teman, seperti CapCut juga, kemudian DaVinci Resolve juga saya menggunakannya. Nah teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke bahasannya. Nah di sini aplikasi yang saya tes ini adalah Adobe Premiere Pro 2023 teman-teman ya. Kita tes dulu aplikasi ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di video saya, thumbnailnya saya bikin judul seperti ini. Bagaimana cara saya membuat thumbnail ini tanpa harus berganti dengan aplikasi yang lain ya teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk menuju ke caranya ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini adalah tampilannya dari Adobe-nya. Nah, saya akan coba tampilkan semuanya teman-teman, terus akan bisa ngelihat. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Ini adalah hasil akhirnya, teman-teman coba kita lihat. Ini adalah hasil akhir dari thumbnail yang saya bikin ya. Thumbnail yang saya bikin akhirnya adalah seperti ini. Kalau kita berbesar menjadi sebentar sedikit error. Nah, kalau kita perbesar tampilan adalah seperti ini ya, teman-teman. Bagaimana sih cara membuat ini? Hanya dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi mungkin prinsipnya sebenarnya sama dengan menggunakan aplikasi yang lain juga bisa. Cuman di sini yang saya sukai dari Adobe Premiere Pro ini adalah banyaknya ini teman-teman ya. Dia memiliki banyak layer ya. Dia memiliki banyak layer di mana layer ini bisa kita gunain ya. Misalkan ini kita turunin dulu. Ya, kita turunin dulu supaya enak hasilnya seperti ini. Nah, dia memiliki banyak layer ya teman-teman. Gambar ini adalah dibuat dari beberapa gambar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di bagian kiri ada gambar yang mana? Ini adalah gambar yang masih grayscale, yang kanan sudah finish, yang kiri saya kasih tulisan before, after, kemudian saya kasih bar gradingnya sesuai color yang ada di finish ya. Terus kemudian saya kasih tanda panah. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Nah, teman-teman akan saya uraikan rincian apa saja yang ada di sini. Ini saat ini semua ini teman-teman, semua layer ini saya matikan dulu. Nah, bagian dasar saya gunain gambar ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan gambar apapun ya. Ambil gambar apapun bisa. Nah, seperti ini kita klik dulu. Misalkan teman-teman mau besar kecilin juga bisa. Nih, intinya kan gambarnya sebenarnya kecil seperti ini.
Kita perbesar lagi ke sini. Kita kasih efek blur ya, teman-teman. Di sini kita kasih blurry. Nah, ini kan blurry dari untuk bisa ngeblurkan background ini. Kenapa harus kita blurkan, Pak? Supaya ya estetik gitu kan nggak lucu kalau misalkan kayak gini kan nggak lucu kan. Jadi mesti kita blurkan dulu. Nah, bagi teman-teman yang pengen ngeblurkan background itu bisa langsung saja ke efeknya ya. Di efek langsung dicari Gaussian. Nah, dicari Gaussian blur ya. Gaussian blur. Nah, Gaussian blur nanti teman-teman atur aja blurriness-nya berapa. Langsung saja dinilai berapa gitu. Langsung teman-teman mainkan di sini. Jadi di area ini ada Gaussian blur-nya, ada setting blurriness-nya berapa. Teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman ya. Oke. Jadi backgroundnya dulu ya supaya nggak mumet gitu. Nah ini backgroundnya udah kita bikin, udah kita blur, digedein yang pas ya kira-kira. Backgroundnya udah bener ya. Backgroundnya dari apapun boleh ya, dari apapun boleh. Nah kemudian kita tambah gambar yang kiri ya. Kemudian kita tambah gambar yang kanan. Nah dapatnya gambar ini dari mana Pak? Gitu. Dapatnya gambar ini adalah dari video juga. Dari video yang ini tadi. Ya, dari ini tadi. Jadi pokoknya dari video yang memang dari situ itu kita ambil baru kita bawa ke sini. Caranya bagaimana, Pak? Nah, untuk caranya kita ke videonya dulu ya, teman-teman. Nah, untuk caranya kita close project dulu ya. Kita close project dulu. Nah, setelah itu setelah close project, kita baru buka project yang sudah kita bikin. Yang mana Pak? Yaitu ya project yang ini tadi teman-teman. Project yang videonya adalah ini. Ya kita kembali ke projectnya di sini. Nah dari sini kita kan tahu bahwa ini kan videonya begini kan. Ini kita copy atau kita screenshot lah istilahnya. Bukan screenshot istilahnya. Kita grab gambarnya. Nah supaya kita dapat yang tanpa barnya ini teman-teman, ini barnya kita matikan dulu. Nah seperti ini kita ambil yang posisi paling gray ya. Ini kita ambil posisi paling gray, langsung kita tekan tanda ini teman-teman, tanda foto ini. Oke, dah dia sudah ngeprint ke satu foto ya. Baru kita ambil lagi yang kedua. Yang kedua adalah yang sudah graded ya teman-teman. Jadi di bagian akhir, nah ini misalkan kita snap lagi, kita export frame lagi, yang kedua ya. Nah baru tadi kan saya ada memberikan ininya ya teman-teman, barnya ya. Bar yang kotak tadi kan ada nih. Nih bar yang ini saya ambil. Nah cara ngambilnya bagaimana supaya yang lainnya nggak kena. Nah inilah bagusnya Adobe Premiere ya teman-teman, karena dia memiliki banyak layer, maka ketika kita mau mengambil hanya barnya yang seperti kue lapis ini, maka kita coba matikan yang lain teman-teman ya. Kita matikan dulu yang lainnya. Kita matiin dengan cara kita hilangin gambar-gambarnya. Nah, kita dapat seperti ini baru kita ambil. Nah, seperti ini kita ekspor. Jadi di sini kita mengambil 3 gambar ya. 3 gambar kita ambil. Baru kemudian semuanya akan kita ekspor ya. Baru kemudian semuanya akan kita ekspor untuk kita bawa ke video yang tadi. Jadi video yang ini kita tutup dulu projectnya ya. Kita tutup dulu projectnya. Baru kemudian kita buka lagi ya teman-teman. Ini kita udah kembali lagi ke projectnya yang tadi. Nah di sini coba kita lihat Reels before dan after. Ini video gambar-gambar yang udah kita impor tadi teman-teman ya. Ya apa aja? Nah teman-teman bisa ngelihat. Ini adalah gambar yang mau kita tambahkan ya. Gambar yang mau kita tambahkan. Coba kalau misalkan kita bikin dulu ya teman-teman. Kita ulang aja, kita bikin. Yang pertama backgroundnya kita copy dulu. Nah ini backgroundnya yang pertama ya. Terus yang kedua ya teman-teman import ini, gambar ini ke atas. Nah kita import. Ya gambarnya masih terlalu besar. Nanti kita atur ya. Kemudian kita impor lagi gambar yang kedua ya. Kita
kita import juga ke sini. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini layernya numpuk-numpuk ya. Terus yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ini teman-teman, yang mana bar ini kita bawa ke sini semuanya ya. Terus begini, nah ini hasilnya seperti ini. Ini masih ruwet Pak, masih. Jadi pertama kita akan kecilkan dulu gambarnya teman-teman. Kita akan kecilkan dulu gambarnya dengan mengatur di efek kontrolnya. Kita kecilin dulu supaya teman-teman nggak bingung. Itu layer-layernya dimatikan dulu aja. Nah seperti ini gambar paling ya, gambar satunya ya. Kita pasin aja teman-teman, kita pasin kira-kira begini ya. Kemudian yang kedua, nah ini langsung juga digeser ke kiri ya teman-teman, langsung digeser ke kiri dengan kita atur X-nya karena komponen X-nya. Kemudian yang kedua adalah gambar afternya, ini kita kecilin juga. Kita kecilin juga, kira-kira ukurannya sama ya teman-teman. Kira-kira ukurannya sama. Ya kira-kira sama begini ya, kira-kira ini sama, baru digeser ke kanan ya. Nah, seperti ini kita udah dapet bentuk yang sama dengan yang ini tadi ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman berikutnya adalah menambahkan ini. Nah yang warnanya merah ini teman-teman, yang warnanya kue lapis ini kita kecilin juga. Kita kecilin juga. Nah terus bagaimana cara menghilangkan blok hitam itu teman-teman? Ya, cara menghilangkan blok hitam itu adalah dengan memberikan efek teman-teman ya. Jadi kita lari ke efek ya. Kemudian kita ambil efek ya. Kita lari ke efek, kita cari yang namanya Luma Key teman-teman. Luma Key ya. Luma Key langsung kita bawa ke sini ya. Di Luma Key ini dia langsung hilang ya teman-teman. Karena apa? Ini sudah langsung cut off-nya mengatur sendiri. Kalau teman-teman atur cut off-nya dia akan nongol sama enggak gitu. Kita pokoknya atur aja di cut off-nya standar, dia langsung hilang. Ini threshold-nya. Threshold-nya itu batasnya lah, mau berapa gitu. Threshold kita standarin semua, dia udah hilang sendiri. Baru kemudian kita atur scale-nya, kita mau perbesar berapa. Baru kita atur kiri kanannya. Ya, kiri kanannya kita atur. Nah, begini kira-kira begitu ya. Apakah sudah sama dengan video sebelumnya? Hampir sama, sedikit beda nggak apa-apa. Nah terus teman-teman sekarang kita akan buat tulisan before and after ya. Before and after berarti kita langsung ini, kalau mau buat tulisan before and after itu kita gunain tanda ini teman-teman. Tanda plus ini langsung kita ketik di sini. Langsung kita tulis before. Before, oke. Kita bikin satu aja dulu. Kita bikin satu aja dulu. Before. Baru di sini kita mainkan ya. Dia adalah masuk di caption ya. Caption before. Nah ini untuk fontnya saya gunain yang bebas teman-teman. Font bebas new ya. Ini saya paling suka fontnya adalah bebas. Nah ini setelah itu teman-teman besarin fontnya kira-kira begini ya. Diatur arahnya teman-teman. Baru kemudian diatur posisinya. Posisi XY-nya ya. Nah tapi sebelumnya teman-teman mungkin beri blocking ya. Kita beri blocking supaya tampilan dia bagus. Nah kita mungkin atur dulu kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini, oke. Kita beri stroke-nya nggak perlu, mungkin background kita perlukan. Nah, background ini mau dikasih warna apa teman-teman? Silakan, mau dipilih dari yang ada juga bisa supaya dia tidak terlalu mencolok, boleh juga. Misalkan begini. Nah terus teman-teman perbesar juga blockingnya ini. Nah terus opacity-nya teman-teman atur. Terus disesuaikan lagi teman-teman ya tulisannya. Kalau misalkan nah ini misalkan tulisannya kurang ya, before after-nya kurang, itu bisa. Oke sebentar saya atur dulu. Saya atur posisinya dulu ya teman-teman.
Nah, ini kan contohnya tadi before after, nah berarti kurang, ini udah mendekati before ya. Nah, baru kemudian teman-teman copy, Ctrl V. Nah, di yang Ctrl V ini teman-teman supaya nggak salah, ini geser di sini ya teman-teman, geser di X-nya. Oke, maksud saya dibikin dulu 2 text before, yang before ini teman-teman geser. Nah, ini pokoknya teman-teman geser ke kanan 1. Ya, yang ini teman-teman geser di sini, kita ambil posisinya, tag positionnya kita geser ke kanan. Nah, gini. Before, kemudian kita kasih nama after ya. Kita double klik, kita kasih nama after. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, ini udah jadi secara umum begitu. Nah, belum kita tambahkan ya namanya arrow Pak. Tanda ya, kita belum tambahkan arrow. Nah, untuk arrow itu kita coba cari dulu gambar arrow ya. Nah, teman-teman mendapatkan gambar arrow-nya dari mana? Dapatnya adalah dari kita ambil PNG ya. Arrow PNG, yaitu dari internet teman-teman. Silakan teman-teman bisa ambil arrow PNG seperti ini ya. Cari aja dari internet, baru ditambahkan, kita bawa ke sini. Ya. Arrow-nya kita perbesar. Nah, seperti ini udah nongol. Posisi arrow-nya kita lalu ambil di efek kontrolnya, kita turunin ya. Posisinya kita lihat dari motion, kemudian kita turunkan teman-teman. Kita turunkan kira-kira begini. Nah, dia kan arahnya nggak benar, maka rotasinya kita putar dulu teman-teman. Kira-kira begini. Nah, supaya teman-teman mendapatkan hal yang beda, kita rubah warnanya bisa ya. Kita rubah warnanya bisa. Kita kembali ke editing aja lebih enak. Nah, kita rubah warnanya ini. Yang merah ini kita klik ya. Yang merah itu kan berarti ini ya. Kita klik, baru kita efek change color to ya. Inilah enaknya di Adobe, kita banyak fitur ya. Kita pilih efek change ya, change ini change to color ya. Change to color. Maka change to color kita ambil ke sini, taruh. Nah, terus di bagian efeknya change to color itu dari color from apa? Teman-teman bisa lihat di sini to apa ya? From ini ya. To misalkan kita rubah tuh yang mana ini. Nah, dia sudah jadi ya teman-teman. Jadi merubah efek warna, merubah warna di Adobe Premiere ini cukup menggunakan efek change color tuh. Yaitu ini udah jadi. Ini yang awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Intinya sama ya. Baru kemudian teman-teman ekspor juga seperti ini ya. Nah, seperti ini baru kemudian teman-teman gunain untuk thumbnail YouTube. Ya, teman-teman, itu aja video saya. Ya, video saya cara ngebuat thumbnail before and after ya, create a title before and after dengan menggunakan Adobe Premiere Pro, sekedar untuk testing skill dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Teman-teman bisa menggunakan editing yang lain, saya juga menggunakan program editing yang lainnya juga selain Adobe Premiere Pro. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman semuanya.